Halo semua, nama saya Babang Anjay. Film kali ini berkisah tentang seorang laki-laki yang memiliki 533 anak. Pria ini bernama Starbuck, yaitu nama samaran dari David. David memiliki ratusan anak bukan karena dia seorang playboy, namun ada alasan lain di balik itu yang mungkin Anda saja tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Kini sebagian anak David menuntut pada pria dengan identitas Starbuck untuk muncul ke publik dan mau mengakui mereka sebagai anaknya. Ini adalah hal yang sulit bagi David, karena akan sangat memalukan jika dia membuka identitasnya dan langsung memiliki 533 anak, ditambah lagi kehidupannya sangat sulit, dia punya banyak hutang dan juga sudah memiliki pacar. Lalu kenapa David bisa memiliki anak sebanyak itu? Oke, akan saya jelaskan, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, biar Babang Anjay semangat untuk membuat konten alur film lainnya. Kita kembali ke 10 tahun yang lalu, David mendonorkan spermanya di sebuah klinik. Dia akan mendapat bayaran $25 untuk sekali donor, dan identitasnya akan dirahasiakan. Namun siapa sangka, David melakukan itu sebanyak 693 kali dalam kurun waktu 23 bulan, dan 533 diantaranya berhasil menjadi bayi. Beberapa tahun kemudian, David hidup dalam lilitan hutang yang membuatnya biasa dikejar-kejar rentenir. Dia bekerja menjadi pengantar daging di toko milik ayahnya, bersama dengan dua saudara kandungnya. David dikenal sebagai pecundang, karena segala yang dia lakukan selalu tidak becus. David memiliki seorang pacar yang sedang hamil, namun hubungan mereka tidak harmonis karena kelakuan David yang tidak jelas. Bahkan pacarnya memilih untuk membesarkan anak itu seorang diri. Keesokannya, seorang pengacara datang ke rumah David untuk mewakili klinik yang dulu menerima donor sperma David. Pengacara mengatakan, jika 142 dari 533 anak David menuntut pada klinik untuk membuka identitas asli dari Starbuck. Dan hal ini tentu membuat David tak percaya jika kini dia dalam masalah yang besar dan memalukan. Lalu David menemui temannya yang seorang pengacara amatir untuk meminta bantuan. Pengacara itu memberikan berkas yang berisikan daftar identitas 142 anak David yang menuntutnya. David membuang berkas itu, tapi setelah dipikir-pikir, David penasaran siapa anaknya dan kini ada di mana. Dengan berani, David mengambil secara acak satu identitas anaknya. Tanpa disangka, ternyata anak David kini menjadi pemain sepak bola profesional dan ini sangat amat membuat David bangga, karena salah satu anaknya menjadi orang sukses. David kembali mengambil satu identitas lagi. Anaknya bekerja di sebuah bar. Sebenarnya dia tidak mau bekerja di situ, melainkan dia adalah seorang aktor. Di waktu itu, ada seleksi untuk menjadi aktor, namun dia dengan kecewa tak bisa ikut karena dia harus bekerja. David tak mau jika mimpi anaknya kandas. Maka dari itu David meminjamkan truknya, agar anaknya dapat pergi casting film. David menggantikan anaknya menjadi barista, namun bos datang lalu memecat anak David karena dinilai tidak profesional. David sangat sedih karena anaknya kehilangan pekerjaan. Namun siapa sangka, anak David lolos seleksi dan kini menjadi aktor. Suatu kebanggaan bagi David dapat membantu anaknya meraih mimpi. David mengunjungi anaknya yang ketiga dan berpura-pura menjadi pengantar pizza. David mendengar anaknya sedang depresi, dan setelah dilihat ternyata anak David overdosis suntikan narkoboy. David membawa anaknya ke rumah sakit, namun anaknya kabur karena tak mau direhab. Anaknya mengatakan jika dia akan menjauhi barang haram itu, dan memohon agar David mengeluarkannya dari rumah sakit, karena jika direhab, maka anak David akan kehilangan pekerjaannya. David berpura-pura sebagai ayah cewek itu pada dokter, sehingga dia dapat pergi dari rumah sakit. Anak itu memeluk David dan mengucapkan terima kasih, padahal sebenarnya David adalah ayah kandungnya. David akan mengunjungi anaknya satu persatu secara acak. Ada yang menjadi penjaga kolam renang, seorang pemandu wisata, ada yang jadi musisi jalanan, karyawan supermarket, pemabuk juga ada, bahkan pekerja di salon kecantikan. David sangat menyayangi mereka semua, walaupun baru pertama kali bertemu. Dia berkawan dengan anak laki-lakinya, dan juga menjaga anak perempuannya dari gangguan pria hidung belang. Semua anaknya menyukai David, dan kini David kenal dekat dengan masing-masing dari mereka.
David mengatakan pada pengacaranya kalau dia tidak sanggup menjadi ayah dari 533 anaknya. Kini David lebih memilih untuk menjaga anaknya seperti malaikat. Karena itu, pengacara menganjurkan David untuk mengaku gila saja di pengadilan agar tidak dapat dituntut. Suatu hari, pacar David menemuinya. Pacarnya ingin David menemaninya ke dokter kandungan untuk mengecek USG. Di sana, mereka melihat janin dalam perut yang nantinya akan menjadi anak mereka yang pertama, dan menjadi anak David yang ke-534. Setelah ngobrol, pacar David memutuskan untuk mengakui David sebagai ayah dari si jabang bayi. David kembali memilih satu identitas, namun dia sangat terkejut saat melihatnya. Anak itu berada di sebuah yayasan, karena dia memiliki keterbelakangan fisik dan mental. David sangat kasihan sekali pada anaknya yang satu ini. Dia mengajaknya jalan-jalan, mengajaknya berbincang, dan juga menyuapi anak itu. Penjaga mengatakan, jika anak itu sangat sedih karena selama ini tidak ada yang menjenguknya. Sungguh malang sekali nasib anak itu. Selanjutnya David mengikuti satu anak laki-lakinya. Tanpa disangka, ternyata anak David yang satu ini memiliki ketertarikan terhadap sesama cowok. Meski begitu, ternyata dia juga punya pacar cewek. David mengikutinya hingga ke sebuah pertemuan. Tanpa disangka, ternyata pertemuan itu adalah kumpulan anaknya yang ingin menuntut Starbuck, alias David. David berdiri sambil memandangi semua anaknya. Namun, dikiranya David ingin mengucapkan sesuatu, sehingga diberikan mic oleh salah satu anaknya. David akhirnya mengatakan, meski aku tidak mengenal kalian semua, tapi aku mencintai kalian. Dan satu hal yang perlu kalian ingat adalah, kalian semua bersaudara. Sungguh, ini adalah kalimat dari lubuk hati David yang paling dalam. Sesampainya di rumah, David kembali ditangkap rentenir. Seperti biasa David kembali dicelupkan ke dalam air. Setelah mengeringkan badan, David dikejutkan oleh seorang pria yang tiba-tiba masuk ke rumahnya. Dia bernama Antoine, dan dia tahu kalau David adalah ayahnya. Dia bercerita jika kehidupan yang dijalaninya sangat keras tanpa kehadiran keluarga. Dia meminta untuk tinggal bersama David, dan akan merahasiakan kalau David adalah Starbuck. Keesokannya, David mengajak pacarnya untuk makan bersama keluarga David. Ayah David bercerita, jika saat menikah hidupnya sangat susah. Cita-cita mereka adalah bulan madu ke Venesia di Italia. Hingga suatu hari, cita-cita itu diwujudkan oleh salah satu anaknya. Anak itu membiayai semua perjalanan dan akomodasi mereka selama di Venesia. Kalian tahu siapa anak itu? Dia adalah David, seseorang yang gagal dalam hidup, namun memiliki cinta yang mendalam pada kedua orang tuanya. Biaya perjalanan ke sana sangat mahal, bagaimana David membiayai itu? Ya, tentu saja dari hasil donor sperma. Hal ini membuat pacar David semakin cinta padanya, meskipun sampai saat ini dia belum tahu dari mana David mendapat uang sebanyak itu. Suatu hari David diajak Antoine pergi ke suatu tempat. Ternyata, di tempat itu sedang diadakan pesta yang dilakukan oleh 142 anak David. Mereka berkumpul bersama layaknya seperti keluarga. Kehangatan ini sangat terasa ketika semua orang berfoto bersama. David membawa banyak daging, lalu memasak untuk semua anaknya. Hingga malam hari, seorang anaknya menyampaikan jika dia sangat bersyukur memiliki keluarga adopsi, dan juga sangat bersyukur mendapat keluarga baru bersama anak David yang lain. Kemudian David menjemput anaknya yang lumpuh, agar dia juga dapat merasakan kehangatan bersama dengan saudaranya. Setelah itu David mengantar anaknya kembali ke yayasan. Sebelum pergi, David membisikkan pada anak itu jika David adalah ayah kandungnya. Mungkin kini David benar-benar sudah mencintai anak-anaknya. Berita tentang Starbuck yang memiliki 533 anak menyebar ke seluruh dunia. Ini sangat memalukan bagi David. Pengacara menyarankan untuk menuntut balik klinik, atas tercemarnya nama baik Starbuck alias David. Lagi pula David perlu uang untuk membayar hutang dan bisa mendapat uang dari kasus ini. Semua orang mengetahui berita ini, bahkan pacar David mengatakan jika Starbuck adalah sosok yang mengerikan. Suatu hari, David mendapat kabar jika ayahnya diceburkan ke bak mandi oleh rentenir, karena David yang tidak kunjung membayar hutang.
Sebenarnya David ingin mengakui kalau dirinya adalah Starbucks, tapi kini dia perlu uang untuk membayar hutang. Dengan berat hati, David memilih untuk menuntut klinik itu, sehingga anak-anaknya tidak akan tahu siapa pria bernama Starbucks itu. Sidang pun berjalan sebagaimana semestinya. David dan pengacaranya menang atas tuntutan itu. Hal ini membuat anak-anaknya kecewa, namun salah satu dari mereka mengatakan, hukum tidak bisa memaksanya untuk muncul, tapi kini Starbucks sudah melihat mereka dan berharap untuk muncul dengan sukarela. Mereka tak menganggap Starbucks adalah orang jahat, namun justru orang yang telah memberikan kebahagiaan. Hal ini membuat David sangat tersentuh. Dia pun mengunjungi ayahnya. Dengan berani dia mengaku kalau dia adalah Starbucks. Namun justru ayahnya tertawa atas hal itu. Sambil tertawa ayahnya mengatakan, orang normal mana yang melakukan hal seperti itu. David tak berani mengaku karena masalah finansial. Dia hanya supir pengantar daging, bekerja dengan ceroboh, dan memiliki banyak hutang. Ayahnya mengatakan akan membantu membayar hutang David. Namun mukanya berubah ketika hanya diberi $10. Tapi itu hanya permulaan, karena ayah David memberikan uang yang banyak, hasil dari David bekerja di toko daging. Kini David sudah tak peduli dengan uang yang didapat dari pengadilan. Akhirnya David mengumumkan jika dia adalah Starbucks. Berita ini pun segera disiarkan di stasiun TV. Anak David pun kini sudah lahir. Di rumah sakit, semua anaknya mengunjungi David. Mereka berpelukan layaknya sebuah keluarga besar. Anak David yang paling kecil sangat beruntung, karena begitu lahir dia mempunyai 533 kakak yang akan siap menjaganya. Banyak hadiah untuk si kecil. Satu persatu anak David memeluknya. Mereka semua sangat menyayangi David. Sungguh ikatan keluarga yang sangat kuat. Film diakhiri dengan memperlihatkan anak David yang bernyanyi dengan dikelilingi oleh semua saudaranya. Saya Babang Anjay undur diri. Salam Satpol PP.